Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas Bapak Mapel Sosiologi kelas 10. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak belum sempat perkenalan. Maka dari itu Bapak kali ini akan berkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak Selamet Agus Salim SE. Alamat di Medini Gang 6 Undaan Kudus. Nah, cukup perkenalan dari Bapak. Nah, saya ingin anak-anak menulis nama dan alamatnya di kolom komentar di Google Classroom kalian. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, apa sih Pak yang dipelajari hari ini? Yang pertama, pengertian sosiologi. Kemudian objek kajian sosiologi, ciri dan sifatnya, cabang-cabang ilmu sosiologi, sejarah perkembangan di dunia dan di Indonesia, kemudian hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain, kemudian peran sosiologi bagi masyarakat. Nah, pengertian sosiologi itu apa, Pak? Sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios yang berarti teman atau kawan, logos yang berarti berbicara, mengajar, atau ilmu. Jadi, kalau digabung, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari hubungan antar teman. Tetapi lebih umumnya, sosiologi lebih dikenal dengan ilmu yang mempelajari masyarakat. Bagaimana ilmunya bermasyarakat. Nah, kemudian ada definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Sujono Sukamto, ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Itu menurut Sujono Sukamto. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Kemudian dari Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Definisi sosiologi menurut para ahli itu sekedar ya buat pengetahuan aja. Terus masuk ke objek kajian sosiologi. Objeknya dalam sosiologi itu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material apa, Pak? Yaitu tentang kehidupan sosial, gejala-gejala sosial, proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Dan sedangkan objek formal itu apa? Yaitu hubungan antara manusia dan manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Next. Setelah kita tahu objek kajiannya, apa sih itu ciri-ciri sosiologi? Cirinya yaitu bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Empiris itu apa, Pak? Yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau terjun langsung dalam masyarakat terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, tidak menduga-duga. Teoritis, suatu ilmu pengetahuan selalu berusaha menyusun atraksi dari hasil-hasil pengamatan. Kemudian kumulatif, disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori lama. Itu ya memperkuat lah. Kemudian non-etis, pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Udah, next. Kemudian tidak etis, kalau kita belajar tapi tidak tahu sejarahnya. Ini sejarah
di dunia, sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Namun sekitar abad ke-19 terjadi perubahan revolusioner. Sosiologi itu terdapat revolusi 3, yaitu revolusi Amerika, industri, dan Prancis. Revolusi Amerika terjadi itu karena adanya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang di revolusi ekonomi atau industri mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat Eropa. Terdapat perubahan struktur masyarakat dengan munculnya kelas buruh dan terdapat perubahan struktur masyarakat kelas majikan. Kelas majikan menguasai perekonomian dan melampaukan kelas buruh. Kemudian yang terakhir, revolusi Prancis atau revolusi politik. Terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat di bidang ekonomi. Nah, sejarah Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan tersebut tidak saja bersifat positif tetapi juga berdampak negatif. Comte melihat hal itu terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, tidak menjadi ilmu pembantu ilmu pengetahuan lain. Kemudian ia memberi nama ilmu yang akan lahir dengan istilah sosiologi. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya Rules of Sociological Methods. Meskipun demikian, atas jasanya Emile Durkheim, Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Nah, setelah kita tahu perkembangannya di dunia, sekarang kita masuk ke perkembangan yang ada di Indonesia. Pada awalnya, sosiologi itu sebagai ilmu pembantu bagi ilmu pengetahuan lainnya, tidak berdiri sendiri. Tetapi setelah proklamasi 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan cukup pesat, yaitu banyak pelajar Indonesia memperdalam ilmunya ke luar negeri. Kemudian setelah mendapat ilmu dari luar negeri, mengajarkan ilmunya di Indonesia. Kemudian pada tahun 1962, Selo Sumarjan menulis buku yang berjudul Social Change in Yogyakarta. Nah, setelah itu banyak muncul tulisan-tulisan masalah sosiologi yang tersebar di majalah, koran, dan jurnal, terus hingga sampai sekarang. Nah, ini tokoh-tokoh perkembangan sosiologi di Indonesia. Ada Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat, ada Ki Hajar Dewantara, ada Snodgrass dan Van Vollenhoven. Yang terakhir ada Soenarjo Kolopaking. Nah, ini hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, tentunya ilmu sosiologi itu berpengaruh erat dengan antropologi, politik, ekonomi, dan sejarah. Apa sih hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi? Yaitu ilmu ekonomi dan sosiologi sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Terus hubungan sosiologi sebagai
dengan politik, yaitu mempelajari kehidupan yang berkaitan dengan kekuasaan. Hubungan sosiologi dengan antropologi, yaitu sosiologi dengan budaya. Sejarah ya, tadi sejarahnya. Nah, kemudian selanjutnya peran sosiologi. Peran sosiologi dalam masyarakat itu disebut dengan sosiolog. Sosiolog itu ya ahli lah dalam sosiologi. Ada 4 perannya dalam masyarakat, yaitu sosiolog sebagai guru atau pendidik seperti saya ini. Sosiolog sebagai ahli riset, yaitu bertujuan untuk penelitian. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Jika ada orang yang berkonsultan sosiologi atau bermasyarakat, bisa berkonsultan dengan para sosiolog. Kemudian sosiolog sebagai teknisi. Nah, untuk tugas kalian, ini buatlah resume mengenai salah satu tokoh sosiologi. Tugasnya itu ditulis tangan di kertas folio. Nanti hasil resumenya difoto kemudian upload di Google Classroom kalian masing-masing. Nih, perlu dicatat bahwa tugasnya maksimal diupload hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 jam 10. Nanti kalau lebih dari jam 10 Bapak tidak akan masukkan. Ya, sekian dari Bapak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi lain. Nah, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.